nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Sungguh Tuhan, ketika kami tidak berdaya, kami bersyukur karena punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha kuasa, yang memampukan kami, yang memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan, ketika kami merasakan tidak ada jalan terbuka untuk kehidupan kami Tuhan, untuk masalah kami, untuk pergumulan kami. Tetapi dengan doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu pedulikan hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Nama-Mu telah ditinggikan di tempat ini dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir, mulut hamba-Mu hanya perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membangun jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, dalam mereka dilawati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mereka diberkati dengan kebenaran firman-Mu ini. Kami juga mau patahkan setiap pekerjaan kuasa iblis Tuhan, yang tidak suka kami fokus kepada firman-Mu. Kami mau tolak segala pekerjaan dan gangguan daripada kuasa kegelapan setan iblis yang ingin mencuri perhatian kami dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami hardik di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya berharap untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dari pagi sampai malam ini, 2 kali ibadah, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena saya hanya menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sama, biarlah firman Tuhan ini tetap memberkati setiap kita. Ya, mari kita langsung saja kita buka firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena hanya satu ayat, ini kita baca bersama-sama. Nanti ada ayat yang saya baca sendiri dan ada ayat yang saya mengajak Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan untuk membaca bersama-sama. Karena waktu yang terbatas ya. Haleluya. Mari kita bersama-sama membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk mengucap syukur ketika kita mendapat berkat-berkat Tuhan, segala sesuatu lancar, segala sesuatu menyenangkan ya, segala sesuatu itu sesuai dengan harapan kita, Saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Itu artinya kita harus mampu mengucap syukur dalam situasi apapun. Ketika kita sehat, kita mengucap syukur. Ketika kita sakit, tetap mengucap syukur. Tapi menjadi pertanyaan adalah mengucap syukur dalam situasi yang tidak enak, gampang apa susah? Halo? Gampang apa gampang? Susah atau susah? Sering kasih Tuhan ya. Seringkali manusia banyak ngeluhnya, saudara.
Apalagi manusia di luar Tuhan, ada banyak mengeluhnya, ada banyak protesnya sama Tuhan, protes dengan keadaan, menyalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan orang-orang yang di sekelilingnya. Karena apa? Merasa bahwa keadaan mereka berada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik karena situasi, karena orang-orang yang ada di sekeliling nggak mendukung dan sebagainya, saudara. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda dengan manusia yang ada dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Kalau orang dunia ini mengucap syukur, mereka bersenang-senang, mereka bisa mempersembahkan ucapan syukur, rasa terima kasihnya kepada Tuhan, itu ketika mendapat berkat. Ya, ketika ulang tahun, ya, di sana ada ucapan syukur, ada pesta, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ketika ada kegagalan, ada sakit penyakit, ada usaha yang lagi lesu, saudara bahkan mungkin ditipu oleh orang lain, dalam situasi seperti itu orang tidak mampu mengucap syukur. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mau ada yang protes? Saya dulu juga pernah, saudara yang kasih Tuhan, berdebat waktu di kuliah, saudara, dengan dosen ini, saudara. Kalau ada masalah, ada sakit itu nggak bisa mengucap syukur. Ada, saudara yang kasih Tuhan, seperti itu. Kita beda pendapat, saudara. Yang firman Tuhan mengatakan apa? Kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, itu pasti ada tujuannya, amin, saudara. Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Sakaria begini, saudara. Saya akan bacakan saja Sakaria 2 ayat 8. Firman Tuhan begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya, saudara. Ini adalah perkataan firman Tuhan bagi bangsa Israel, saudara. Ketika mereka tidak taat memang, saudara, dijarah, mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain, tetapi firman Tuhan tetap melihat bangsa umat pilihan Allah itu sebagai biji mata Tuhan. Dan firman Tuhan kata, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya, biji mata Tuhan. Jadi kita ini juga bukan secara biologis, secara lahiriah bukan orang Israel, tetapi kita adalah orang-orang yang dipilih secara rohani di dalam Yesus Kristus menjadi biji mata Tuhan juga. Amin. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita bersyukur, saudara. Dengan kita melihat bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Semuanya ada dalam pengamatan Tuhan. Semua ada dalam perhatiannya Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mungkin masalah, pergumulan dalam hidup kita, jangan pernah takut, saudara, karena kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja ditaklukkan, dikalahkan dengan pergumulan. Dan Tuhan mau, saudara, dalam setiap masalah tantangan yang kita hadapi, itu kita menjadi seseorang yang bisa melihat kuasa dan usia Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan di sini adalah memerintahkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Seringkali ini sesuatu yang susah dilakukan oleh manusia, saudara. Terlebih anak Tuhan juga, tidak semua bisa melakukan ini, saudara. Mudah memang ketika membaca firman Tuhan ini, menghafalkan firman Tuhan ini, katakan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mudah, saudara. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan satu kenyataan dalam hidup kita, satu realita dalam hidup kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan yang kita bayangkan dalam hidup kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, saudara, mungkin kita tidak bisa mengucap syukur. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan, untuk kita jadikan sebagai dasar, supaya kita bisa senantiasa mengucap syukur. Karena ucapan syukur kita kepada Tuhan bukan hanya didasarkan hanya berkat-berkat yang kita anggap sesuai dengan pikiran kita. Ya mungkin kita dikasih kesehatan, nyebrang mau ditabrak motor nggak jadi, baru mengucap syukur. Bukan itu, saudara. Kalau hanya itu, kita akan
ucapan syukur kita akan terbatas, saudara. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang lebih lagi, saudara, kita akan tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau kita punya alasan, punya dasar yang kuat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, saudara, alasan yang pertama yang perlu ada dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa karena kita menyadari bahwa status kita di hadapan Bapa di surga itu adalah sebagai anak-anak Allah, saudara. Kita ini apapun keadaan kita saat ini, saudara yang kasih Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Allah. Ini menjadi landasan buat kita, bahwa kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Mungkin situasi dan kondisi kita, aduh, saya nggak punya uang, ya, aku nggak sekaya orang itu, saya nggak sepintar orang itu, ya, saya nggak seberhasil dan sukses orang itu. Tetapi kita menyadari bahwa kita punya status di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Ini adalah status yang istimewa, seperti bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih dari sekian banyak bangsa. Mereka hanya yang dipilih, saudara, menjadi umat punyaan Allah. Ya, spesial. Kita lihat hubungan kita dengan Bapa itu seperti apa. Kita baca dalam Lukas pasal 11, ya. Mari kita buka Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Ya, kita baca bersama-sama saja. Tapi nggak usah ngebut, pelan-pelan saja supaya kita mengerti, kita menangkap pesannya. Ya, Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita menyadari, mengerti siapa Bapa kita yang di surga itu, waduh, kita akan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Sudah ketemu? Kita baca mulai hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oleh karena itu, ya, 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Saudara yang kasih. Hal yang pertama yang kita jadikan sebagai landasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan adalah status kita di hadapan Allah itu sebagai anak-anak Allah, saudara. Ini spesial, saudara. Kita sebagai anak Allah itu bukan satu pekerjaan yang mudah yang Tuhan lakukan, saudara. Untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya, Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menyucikan, untuk menguduskan kita, saudara. Dia rela mati, dia menderita mati di atas kayu salib untuk menyucikan dan menguduskan dosa-dosa kita sehingga kita diangkat menjadi anaknya. Dan ketika kita menjadi anak, firman Tuhan kita punya hak untuk minta sesuatu kepada Bapa kita. Amin. Ya, kita bisa datang kepada Tuhan, katakan mintalah maka akan diberi, saudara. Ketok maka akan dibukakan pintu bagimu. Saudara yang kasih Tuhan, kita spesial di hadapan Tuhan. Dan dikatakan kalau Bapa jasmani kita, Bapa biologis kita yang ada di dunia ini, saudara, bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak mungkin dikatakan firman Tuhan kata, seorang anak meminta kepada bapaknya minta ikan, dikasih ular, saudara. Nggak mungkin. Minta telur, dikasih kalajengking, nggak mungkin, saudara. Anak-anak paling suka dengan telur, saudara. Ya, saya tiap hari beli telur terus, ya. Nggak mungkin kalau anak-anak saya minta telur, saya kasih kalajengking. Kalajengking itu binatang yang berbisa, saudara. Enggak. Kalau Bapa yang ada di dunia ini, saudara, Bapa biologis kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, terlebih Bapa kita yang di sorga. Amin. Dia bisa memberikan dan dia punya sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan dia memberikan rohnya yang kudus yang sanggup memberikan tuntunan buat kita, memberikan damai sejahtera buat kita.
memberikan penghiburan saat kita memerlukan penghiburan di dalam hidup kita. Ini begitu luar biasa. Kalau di dalam agama-agama yang lain, saudara yang kasih Tuhan, hubungan antara Allah mereka itu sangat jauh, saudara. Tetapi kita di dalam Kristen ini, kita menemukan kebenaran bahwa kita punya hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita memiliki hubungan yang sangat-sangat spesial, yang sangat-sangat dekat kepada Allah yang memiliki segala sesuatu ini. Karena Dia kita sebut sebagai Bapa, saudara. Dan kita harus mengenal Bapa itu yang kita sembah itu begitu baik buat kita. Amin, saudara. Jadi ketika engkau merasa bahwa hidupmu nggak berharga, lihat kebenaran firman Tuhan ini kembali, saudara, bahwa engkau itu berharga di mata Allah. Sekalipun di mata manusia mungkin kau dipandang sebelah mata, saudara. Engkau tidak dihargai karena mungkin situasi dan kondisi yang engkau alami saat ini, tetapi di depan Bapa engkau berharga, saudara. Dan Tuhan ingin memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan kasih Bapa dalam hidup kita. Amin. Mari kita mengucap syukur. Dengan landasan apa? Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah yang begitu luar biasa. Tidak ada kedudukan yang lebih spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya, saudara. Punya hak untuk menerima janji Tuhan, saudara. Alasan yang kedua, supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Alasan yang kedua adalah karena Allah punya rencana yang indah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah dalam hidup saudara? Haleluya. Kita harus melihat kebenaran firman Tuhan. Saat ini mungkin kau dihadapkan dengan sesuatu yang mengecewakan. Tapi sanggupkah engkau tetap mempercayai bahwa Tuhan itu tetap memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam hidupmu? Saudara yang kasih Tuhan, kita harus melihat kebenaran firman Tuhan. Ucapan syukur kita harus kita landaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu punya rancangan yang indah buat setiap kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan buat kita. Ya, jangan pernah kita, kalau saudara kita kan suzon sama manusia aja jangan, apalagi suzon sama Tuhan. Ya, berprasangka buruk sama Tuhan jangan, saudara. Dia itu Allah yang baik, saudara. Mungkin cara kerjanya, cara dia memproses kita mungkin saat ini menyakitkan kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, saudara. Tetapi Allah tetap endingnya itu dia merancangkan yang terbaik buat kita. Amin. Ya, saudara, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap mempercayai bahwa Allah yang kita sembah memiliki rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik, saudara. Tuhan selalu merancangkan yang terindah dalam hidup kita. Dan endingnya itu ada apa? Masa depan yang penuh harapan. Setiap orang pasti merindukan masa depan yang indah, masa depan yang baik. Kita sebagai orang tua merindukan anak-anak kita memiliki masa depan yang indah, masa depan yang punya harapan, saudara. Dan itu hanya ketika kita mau menyerahkan mereka kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang mengetahui rancangan-rancangan yang ada dalam hidup kita. Sekalipun kita menjalani hidup kita yang narik napas kita, saudara, tetapi yang mengetahui segalanya tentang kita itu Tuhan, bukan kita, saudara. Kita nggak tahu akan apa yang terjadi hari esok, saudara. Tapi Tuhan sudah tahu. Amin. Saudara, Dia tahu hari esoknya lagi, tahun depan. Dia tahu, saudara. Makanya kita terus harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan juga selalu berdoa dan menyerahkan. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saya juga ada masanya di mana Tuhan, apalagi ya Tuhan, yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya mau serahkan hidup saya ini Tuhan.
untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk-Mu Tuhan. Pakai aku Tuhan. Saya selalu menyerahkan hidup saya seperti itu. Saya nggak mau. Kita memang punya planning, kita bisa membuat satu program, saudara, untuk kehidupan kita. Tetapi Tuhan yang menentukan segala-galanya, amin. Tetap kita harus punya planning dalam hidup kita, tetapi Tuhan yang menentukan itu semua. Makanya kita harus menyerahkan, saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang mau, Tuhan mau menggenapi setiap rencana di dalam hidup kita, saudara. Kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita. Kita ada di dunia ini bukan karena rancangan kita, tetapi kita ada di dunia ini karena rancangan Tuhan. Dan Tuhan mau hanya rancangannya yang digenapi dalam hidup kita. Amin. Dan rancangannya itu adalah rancangan yang indah. Ya. Yang ketiga, saudara, alasan ketiga, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Alasan yang ketiga adalah karena kebaikan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Setiap saat kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Saudara, kita bisa bernafas, ini kebaikan Tuhan. Saudara, kalau oksigen nggak ada, kita mati, saudara. Hal yang mungkin kita sepelekan, saudara, hari-hari, bukan hanya udara saja, saudara. Kalau udara itu mahal, luar biasa, ya. Oksigen itu mahal sekali. Kalau seseorang udah masuk ICU, dia dimasukin oksigen, itu luar biasa. Kalau air saja, saudara, air mungkin setiap hari kita mandi biur. Tapi kalau nggak ada air, saudara akan merasakan bahwa air itu berharga, saudara. Saya mengalami itu, saudara. Ya, karena saya pernah saksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, di dalam hidup ini bagaimana Tuhan campur tangan kami menyambung air, saudara. Air itu kalau ada, waduh, kita tumpah-tumpahin. Kadang-kadang anak-anak itu udah penuh, jangan sampai tumpah-tumpah. Saya kalau air itu sayang banget gitu. Artinya jangan sampai disia-siakan, tumpah atau dibuang sia-sia. Tapi suatu saat nggak ada air, saudara. Saya harus mengambil air dari sumur tua itu satu hari harus bawa 20 jerigen galon. Itu udah pakai motor, saudara. Itu capeknya luar biasa. Aduh, kalau dirupiahkan mungkin hampir 100.000 satu hari, saudara. Gimana kalau oksigen, saudara? Air itu mahal sekali, saudara. Kalau selama 1 bulan mungkin 3 juta saya habis untuk ini. Kalau dirupiahkan, untung aja bisa ngambil sendiri, saudara. Pakai timba, walaupun modalnya tenaga sama bensin, saudara. Saya ngerasain begitu luar biasanya. Seringkali kita nggak menyadari apa yang kita nikmati itu sebagai anugerah, sebagai kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau sesuatu yang Tuhan kita nikmati tiba-tiba nggak ada, saudara, kita baru ngerasa, wah, betapa berharganya yang Tuhan kasih. Itu baru air, saudara. Belum kesehatan saudara. Belum sukacita, damai sejahtera, bisa senyum di dalam keluarga, saudara. Suami senyum sama istrinya, itu anugerah Tuhan. Masih bisa bercanda, itu anugerah Tuhan. Ya, alasan ketiga adalah karena kebaikan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Jadi seringkali, saudara, kita hanya mensyukuri hal-hal yang ajaib, yang spektakuler, ya, yang luar biasa. Padahal yang setiap hari kita nikmati, seringkali kita nggak sadari, saudara, nggak kita syukuri, saudara. Ya syukuri sih, tapi syukurnya biasa-biasa aja, ya. Tidak seperti kalau ulang tahun siapin gitu kan. Gue ulang tahun, ya makan-makan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani? Kita masih bisa bernafas, ya, masih selamat. Saya waktu ngambil air, saudara yang kasih Tuhan, itu di depan mata saya sendiri 2 kali saya seliwer gini. Ada orang yang dari Jakarta Timur sana, dia ngindari gerobak, dia jatuh, kepalanya sini nih sudah berdarah semua. Dan semua orang hanya nonton, saudara, di situ. Wah, saya lewat. Wah, udah ada polisi di situ. Balik lagi ngambil air, masih tergeletak di situ. Saya mendengar kabar memang sudah innalillahi, saudara. Udah mati, meninggal.
Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan setiap saat. Apakah kita tidak syukuri itu, saudara? Kita jangan pernah terus mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada itu karena kita masih diizinkan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Masih bisa makan 3 kali sehari, satu hari 3 kali, itu anugerah Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi alasan yang ketiga adalah karena kebaikan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita lihat ya, dasar firman Tuhannya, saya akan bacakan aja. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ketika menghadapi masalah dengan air saya, saudara yang kasih Tuhan, 1 bulan lebih saya angkat itu, saya tetap bersyukur karena saya yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu dalam hidup saya. Ya, saya selalu berpikir positif. Mungkin Tuhan lagi suruh saya olahraga, saudara, supaya nggak tidur, terduduk di depan laptop, ngerjain soal-soal, kadang-kadang juga sampai kram-kram, saudara kasih Tuhan. Saya, olahraga ini supaya sehat, saudara. Pikiran saya ini Tuhan suruh ya, positif saja. Terus bisa ketemu dengan banyak orang di sana, yang ngambil itu banyak dari mana-mana. Dia coba membangun komunikasi, ya saudara yang kasih Tuhan. Jadi dapat tambah kenalan, saudara. Jadi kalau ketemu tukang air juga bisa say hello begitu kan? Nah, karena pernah. Jadi Tuhan punya maksud, saudara, bersosialisasi. Jadi jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Amin. Alasan yang keempat, yang terakhir, saudara, ya. Alasan yang keempat adalah karena ada mujizat Allah yang luar biasa. Ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi ada power, ada kuasa Tuhan yang luar biasa ketika kita mampu mengucap syukur dalam situasi yang sulit. Tetapi juga ada kuasa yang merusak, kuasa yang menghancurkan ketika kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Kita menggerutu sama Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Juga ada kuasa, tapi kuasa yang menghancurkan. Kita mau pilih yang mana? Kuasa yang memberkati kita, kuasa yang memulihkan kita, kuasa yang membangkitkan dan memberikan semangat dalam hidup kita. Kuasa untuk mujizat terjadi atau sesuatu yang negatif terjadi dalam hidup kita. Tergantung kita, saudara. Tapi kalau kita mampu mengucap syukur dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun, dalam segala hal, ada kuasa dan mujizat Tuhan yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Amin. Di dalam Markus, mari kita baca bersama-sama Markus 11 ayat 24 ya. Markus 11 ayat 24. Oke. Sudah ketemu Markus ya. Masih di Lukas. Kok banyak pelanginya, Bang? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Ketika kita mampu mengucap syukur, saudara, kita akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Firman Tuhan ini sangat luar biasa mengajarkan kita. Coba saya akan ini sedikit ya, jelasin dikit nih. Firman Tuhan katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, ya, apa saja yang kamu minta dan doakan. Jadi kita sebagai orang percaya datang kepada Tuhan berdoa, tapi belum mendapat jawaban, saudara.
Tapi firman Tuhan katakan begini, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sekalipun kita belum menerima jawaban doa itu, tapi kita dalam iman, kita harus mempercayai bahwa kita sudah menerima jawaban doa itu, saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan jawab, mungkin 1 hari, 2 hari. Terus tadi kalau pergumulan saya air, mungkin kalau dihitungnya benar-benar bergumul 1 bulan, tapi sebenarnya pergumulannya itu udah jauh, mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu, saudara. Tapi baru Tuhan jawab, saudara. Dan dikatakan ini orang yang mampu berdoa untuk pokok doa yang sama dalam kurun waktu yang lama, saudara, itu adalah akan diterima oleh orang yang mampu mengucap syukur. Kalau orang yang tidak mampu mengucap syukur, dia berdoa hari ini tentang pokok doa, kerinduan di dalam hidupnya, terus 1 minggu sudah putus asa dia. Tinggalkan, lupakan doa itu. Udah nggak lagi berharap sama Tuhan, saudara. Tapi kalau orang yang mampu mengucap syukur, sekalipun hari ini belum dijawab oleh Tuhan, dia akan terus berdoa, dia akan terus berdoa, dia akan terus berharap kepada Tuhan, dan akhirnya pokok doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu akan dijawab oleh Tuhan. Karena ada kepastian, ada pastian jawaban dari Tuhan untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin. Ini, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kita doakan harus kita doakan dengan iman, saudara yang kasih Tuhan, dan harus kita panjatkan terus kepada Tuhan. Kita harus minta, terus berharap kepada Tuhan, dan akhirnya kita akan menerima apa yang kita doakan itu. Jangan pernah putus asa, saudara. Kalau kita mengembangkan gaya hidup senantiasa bersyukur, kita akan mampu berdoa. Apapun, ya, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita pribadi, ya. Kalau kita terus berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan memberikan jawaban yang pasti atas hidup kita. Karena Tuhan sanggup menjawab setiap doa. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengucap syukur, saudara? Yang pertama tadi, kita memandang bahwa status kita adalah sebagai anak. Itu adalah status yang istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua apa, saudara yang kasih Tuhan tadi? Halo, karena rancangan-rancangan Tuhan itu indah dalam hidup kita. Makanya kita bersyukur. Terus karena berkat-berkat, kebaikan Tuhan yang selalu kita nikmati. Itu alasan kita berdoa. Dan yang terakhir adalah, apa tadi? Mujizat. Kalau kita mampu mengucap syukur dalam segala hal, saya mengalami sebagai hamba Tuhan, terus mengalami juga. Saya kembangkan ini, saudara. Saya kembangkan gaya hidup untuk bersyukur. Nggak mau menyalahkan orang lain. Belajar untuk tidak menyalahkan situasi dan kondisi. Terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nasib saya begini? Jangan pernah, saudara. Kalau hari ini belum engkau menemukan apa yang kau doakan, belum selesai. Tuhan punya proses belum selesai. Saudara, kita terus diproses dan akhirnya rancangan Tuhan yang digenapi kalau kita setia. Amin. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengembangkan gaya hidup untuk senantiasa bersyukur sesuai apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pujian buat Tuhan, katakan semua baik. Mari pemusik, saya mengundang untuk maju ke depan, saudara kasih Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, katakan semua baik. Semua baik, saudara. Ini adalah perkataan iman yang kita deklarasikan di hadapan Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Semua
semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti lebih, sungguh katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti lebih, sungguh katakan semua baik, semua baik. Ini Tuhan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa apa yang Tuhan lakukan, Tuhan perbuat dalam hidup kami, semuanya baik Tuhan. Engkau berkarya dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Hari-hari ini Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Rancangan-rancangan yang indah itu akan selalu Tuhan berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajar kepada kami mengapa kami harus mengucap syukur. Tuhan, seringkali kami mengucap syukur karena hal-hal yang sepele dalam hidup kami. Tetapi hari ini Engkau bukakan dengan kebenaran firman-Mu. Ada hal-hal yang lebih besar, ada hal-hal yang lebih luar biasa yang harus kami syukuri Tuhan. Yaitu di mana Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Di mana posisi adalah posisi yang sangat istimewa yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Bapa kami. Dan Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan keinginan dalam hidup kami. Dan Engkau sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan hari ini firman-Mu juga mengajar Tuhan kepada kami supaya kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang punya rancangan-rancangan yang terbaik. Karena hanya Engkau yang mengetahui Tuhan rancangan-rancangan apa yang ada pada kami Tuhan, yang ada pada hidup kami Tuhan. Dan Tuhan mau Tuhan setiap rancangan-rancangan yang indah itu Engkau genapi dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur supaya rancangan yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kami, rancangan yang indah itu Tuhan genapi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan hari-hari ini juga Tuhan menyadari bahwa apa yang kami alami hari-hari ini, apa yang kami nikmati hari-hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu berkat kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Ajar kami menyadari Tuhan akan berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan yang seringkali kami tidak sadari bahwa itu adalah berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk menghargai, untuk menyadari sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena tanpa berkat itu Tuhan, kami tidak sanggup ada sebagaimana kami ada hari ini. Ajar kami Tuhan mengucap syukur, karena mengucap syukur itu kami dapat menarik kuasa Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Hindarkan kami dari rasa bersungut-sungut, rasa pemberontakan kepada Tuhan yang bisa mendatangkan malapetaka, mendatangkan kutuk dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan tetap mengucap syukur kepadamu, karena dengan mengucap syukur ada kuasa yang Tuhan akan nyatakan, ada jawaban yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Apapun situasi dan kondisi mereka, jangan pernah tinggalkan mereka. Dan jangan pernah mereka meninggalkan Engkau. Engkau yang menguatkan, menghibur mereka Tuhan. Yang menuntun mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
menyerahkan seluruh totalitas hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus tetap menuntun kami, supaya kami tetap berada kepada kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami tetap memiliki gaya hidup senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kita boleh tetap setia melakukan yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berikan korban syukur kita yang kedua. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia.